Chucky got the sauce, bitch. Witan Sulaiman berhasil mencetak gol perdana untuk FK Senica ketika tampil di laga uji coba melawan GSK Jastrebi di Stadion FK Senica. Dengan melepaskan tembakan melengkung yang indah, Witan membawa FK Senica berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-14. Awalnya FK Senica sedang tertinggal 0-1 di awal babak pertama. Namun dengan cepat Witan membalasnya sekaligus menciptakan gol perdana untuk FK Senica semenjak didatangkan pada musim dingin 2022. FK Senica kemudian berbalik unggul melalui sepakan Giannis Niarchos pada menit ke-20. Menariknya, Egy Maulana Fikri terlibat pada terciptanya proses gol tersebut. FK Senica tampil lebih dominan usai unggul. Tim asal Slovakia itu terus membangun serangan dari belakang dan lebih bersabar dalam mengalirkan bola ke depan. Egy Maulana Fikri dan Witan Sulaiman sama-sama diturunkan sejak menit awal. Publik sepak bola Indonesia tentu berharap agar Witan dan Egy sama-sama berkontribusi besar dan mengantarkan Senica meraih kemenangan. Gol perdana Witan pada laga tersebut bisa menjadi pembuka bagi karir cemerlang Witan di Eropa. Timnas Indonesia bisa saja mewujudkan mimpi untuk tampil di Piala Dunia 2026 menyusul adanya aturan baru dari FIFA. Aturan apa yang dimaksud? Para pendukung Timnas Indonesia memiliki mimpi tim pujaannya bisa melenggang ke panggung Piala Dunia. Sejak berdiri dan memainkan laga pertamanya, belum pernah sekalipun skuad Garuda unjuk gigi di ajang sepak bola terakbar sejagat itu. Sejatinya, Indonesia pernah berpartisipasi di Piala Dunia tepatnya di tahun 1938. Hanya saja saat itu nama Indonesia belum ada dan masih menggunakan nama Hindia Belanda. Dilansir dari BBC, saat itu Hindia Belanda terbagi dalam dua kubu, yakni tim yang diisi pesepak bola Indonesia di bawah naungan PSSI dan pesepak bola yang bernaung di bawah Hindia Belanda. Kini harapan pendukung Timnas Indonesia untuk melihat skuad Garuda tampil di panggung Piala Dunia bisa dikatakan cukup terbuka, terutama untuk edisi Piala Dunia 2026 mendatang. Hal ini tak lepas dari adanya aturan baru yang direncanakan FIFA. Lantas aturan apa itu? Mengapa aturan itu bisa memberi dampak kepada mimpi Timnas Indonesia di Piala Dunia? Aturannya dimaksud adalah penambahan kuota peserta Piala Dunia. Pada Piala Dunia 2026 atau edisi ke-23 nanti, FIFA telah menambah jumlah peserta untuk putaran final menjadi 48 tim dari yang sebelumnya hanya 32 tim saja. Penambahan kuota peserta untuk Piala Dunia 2026 yang digelar di Kanada, Amerika Serikat, dan Meksiko ini turut berimbas pada sepak bola Asia, di mana kuota tim yang lolos mencapai 8 slot dari yang sebelumnya hanya 4 slot. Adanya penambahan slot negara Asia yang bisa tampil di Piala Dunia 2026 itu membuat kans Timnas Indonesia terbuka lebar. Setidaknya ada dua cara yang bisa membawa Timnas Indonesia tampil di Piala Dunia 2026. Cara pertama adalah melalui kiprah di Piala Asia 2023 mendatang. Untuk tampil di Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia minimal harus bisa berbicara banyak dan lolos ke perempat final Piala Asia 2023 agar bisa diperhitungkan oleh lawan, layaknya Vietnam pada Piala Asia 2019 lalu. Oleh karenanya, Timnas Indonesia mau tak mau harus lolos dari babak kualifikasi Piala Asia 2023 terlebih dahulu. Jika melihat calon lawan yang akan dihadapi di babak kualifikasi, skuad Garuda punya peluang untuk lolos ke putaran final Piala Asia 2023. Selain itu, saat ini Timnas Indonesia tengah menggenjot program naturalisasi dan beberapa pemain juga mulai mawas diri sehingga memilih berkarir di luar negeri agar membawa keuntungan bagi skuad Garuda. Selain lewat Piala Asia 2023, Timnas Indonesia bisa menembus Piala Dunia 2026 melalui jalur kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan diselenggarakan pada tahun 2024 dan 2025.
Pelatih timnas Indonesia, Sintayong, ternyata tidak hanya ahli di dunia sepak bola, dia juga jago di dunia akting karena pernah adu akting dalam drama Korea. Sintayong menjelma jadi idola baru masyarakat Indonesia. Setelah pasukan Garuda bermain impresif di ajang Piala AFF 2020. Kendati gagal membawa timnas Indonesia menjuarai kompetisi bergengsi tersebut, namun publik langsung jatuh cinta dengan pelatih asal Korea Selatan itu. Pasalnya, semenjak diasuh Sintayong, permainan timnas Indonesia lebih enak ditonton karena memainkan strategi atraktif dengan umpan-umpan pendek. Terlebih, skuad yang diturunkan di ajang Piala AFF 2020 diisi oleh para pemain muda. Sehingga bisa dibilang timnas Indonesia berhasil melesat ke babak final merupakan sebuah prestasi. Kekinian, beredar sebuah video yang menggambarkan fakta unik tentang Sintayong. Rupanya, selain jago melatih di dunia sepak bola, Sintayong pernah jadi aktor drama Korea. Fakta menarik tersebut salah satunya diketahui dari unggahan video di akun TikTok @river_sport belum lama ini. Di Indonesia jadi pelatih, di Korea main drakor, bunyi keterangan tertulis akun tersebut. Terpantau dalam unggahan video singkat itu menampilkan sosok Sintayong yang mengenakan pakaian jas sedang berada di sebuah kantor. Saat dihampiri seorang perempuan layaknya pegawai kantor, Sintayong nampak tidak kaku beradu akting dengan perempuan tersebut. Usut punya usut, Sintayong memang pernah membintangi sebuah drama Korea yang berjudul Shoot for Love. Diceritakan drakor tersebut membahas mimpi anak-anak Korea Selatan menjadi pesepak bola terkenal seperti Son Heung-min.